Pernahkah Anda membayangkan seorang menteri yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto? Dalam waktu yang singkat, hanya beberapa jam, ia sudah menerima hujatan yang begitu luar biasa. Bahkan ia diminta untuk mundur, atau Presiden diminta untuk segera memecat menteri tersebut. Ini benar-benar terjadi di Republik ini. Dan kita semua tahu sosok yang dimaksud adalah Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan baru yang menggantikan sosok yang bagi banyak orang itu begitu berjasa untuk negeri ini, yaitu Sri Mulyani Indrawati. Menteri Purbaya memang sosok yang unik, gayanya koboi. Siapapun dia hantam, tanpa peduli apakah mereka yang dihantam itu sakit hati, kemudian marah atau sebagainya, dia nggak peduli selama apa yang dia katakan itu masih di dalam track dan kewenangannya. Ia dihujat rame-rame oleh masyarakat karena kita semua tahu pada saat itu ketika masih panas-panasnya pasca demo tuntutan kepada DPR, dan muncul tuntutan 17+8 yang digaungkan oleh banyak elemen masyarakat. Pernyataannya setelah dilantik oleh Presiden Prabowo, yang ketika itu ya ditanya oleh wartawan bagaimana pendapatnya tentang tuntutan 17+8, Purbaya dengan santainya menjawab, "Saya belum mempelajari tuntutan 17+8 secara detail, tapi basically begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Mungkin sebagian merasa terganggu karena hidupnya masih kurang. Begitu saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6-7%, masalah itu akan hilang secara otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan ikut demo." Dari apa yang disampaikan Menteri Purbaya ini memang terkesan dia sangat santai dan menyederhanakan masalah. Itulah yang membuat netizen waktu itu benar-benar menghajar Purbaya. Ada yang minta untuk dituntut mundur, ada yang minta untuk segera dipecat. Padahal bahkan belum sempat bekerja itu sudah minta untuk dipecat, dan sangat ekstrim sekali. Dan sependek ingatan saya, sejak era Presiden Jokowi atau katakanlah sejak era media sosial itu berkembang di Indonesia, baru kali ini ada satu menteri yang baru saja dilantik tapi tiba-tiba sudah diminta untuk mundur dari jabatannya. Luar biasa netizen Indonesia. Namun apa yang terjadi setelah huru-hara pernyataan kontroversial dari Menteri Purbaya, yang kemudian diikuti blunder anaknya yang memposting story di IG pribadinya, pada akhirnya kita tahu bahwa seorang Menteri Purbaya adalah sosok yang tangguh dan dia mampu untuk mengatasi penolakan dan mengatasi permasalahan yang ada dengan cara yang elegan, dengan kemampuan diplomasinya, dengan sosoknya yang menguasai permasalahan sekaligus cara untuk mengatasinya. Dan dia bisa menyampaikan itu dengan baik. Pada akhirnya media pun berbalik. Kini sosok Purbaya yang begitu dibenci awalnya, yang dihujat awalnya, tapi dalam waktu singkat menjadi media darling. Dia dieluk-elukan, dia dipuji setinggi langit karena kebijakan-kebijakannya. Nah, apa yang melandasi ini? Kebijakan apa saja yang akhirnya membuat seorang Purbaya, yang mana dia menggantikan seorang Menteri Keuangan yang punya nama besar di Republik ini, tetapi dalam waktu singkat dia bisa mengambil hati masyarakat dan kemudian masyarakat mendukung sosok Menteri Koboi ini. Apa saja kebijakan-kebijakan yang telah diambilnya? Yuk kita bahas di video ini, jangan skip videonya, tonton sampai selesai. Langkah pertama yang membuat netizen itu mulai adem dengan sikap Purbaya adalah bagaimana dia dengan tulus meminta maaf di saat serah terima jabatan di Kementerian Keuangan. Dia mengakui bahwa ucapannya menyinggung banyak pihak dan dia ingin untuk memperbaiki diri dan berhati-hati. Itu poin pertama yang dilakukan oleh Menteri Purbaya dan kita apresiasi itu. Yang cukup membuat
netizen kaget adalah ketika dia memutuskan dalam waktu 1 hari saja sejak dia menjabat sebagai Menteri Keuangan, dia memindahkan dana 200 triliun yang mengendap di Bank Indonesia yang nominalnya konon mencapai 500 triliun dana cadangan, kemudian yang 200 triliun dipindahkan ke Bank Himbara, di mana di situ bank-bank yang sudah ditunjuk yang menerima kucuran dana itu, bagaimana caranya mereka harus memutar otak. Para direktur bank tersebut harus bekerja keras untuk menyalurkan dana tersebut agar bisa terserap di masyarakat. Dan ini terus terang saja yang menjadi titik balik Menteri Purbaya mulai mendapat apresiasi dari masyarakat. Karena kita semua tahu, di era Menteri Sri Mulyani, beliau adalah sosok yang sangat hati-hati dalam menjaga keuangan negara. Tetapi di era Menteri Purbaya, dalam waktu singkat dia bisa mengambil keputusan yang tas-tas, yang memberikan efek kejut yang luar biasa. Dan masyarakat akhirnya mulai tertarik dengan gaya kepemimpinan dari Menteri Purbaya. Langkah berikutnya, ketika dia juga memberikan perhatian yang khusus kepada industri kretek nasional, yang kita tahu bahwa industri rokok di Indonesia itu mengalami tekanan yang sangat besar ketika di era Menteri Sri Mulyani, di mana cukai rokok itu setiap tahun itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yang menyebabkan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang notabene mereka itu menyumbang untuk APBN itu sangat signifikan, namun harus menerima pil pahit. Ketika Menteri Purbaya mengetahui bahwa cukai rokok sudah tembus 57%, dia hanya berkomentar, tinggi amat, Firaun loh. Maka tidak heran keberpihakan Menteri Purbaya kepada industri rokok nasional memberikan efek kejut yang luar biasa, terutama di bursa efek, di mana emiten saham rokok mengalami kenaikan rata-rata 20% sejak Menteri Purbaya dilantik hingga hari ini. Industri rokok benar-benar terpukul dengan kebijakan cukai rokok yang sangat tinggi, yang pada akhirnya perusahaan-perusahaan besar justru tidak mampu bersaing. Di satu sisi banyak rokok ilegal yang harganya murah, yang akhirnya menjadi pilihan masyarakat karena rokok-rokok yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan merek-merek yang sudah dikenal itu harganya semakin tidak terjangkau. Saya bukan perokok aktif, tetapi bagi saya industri rokok tetap harus diselamatkan karena suka tidak suka, industri rokok itu memberikan perputaran ekonomi yang sangat besar bagi negara ini. Di satu sisi juga menyumbang pendapatan negara itu dengan signifikan juga. Kebijakan selanjutnya yang membuat masyarakat semakin respect dengan Purbaya, yaitu pajak karyawan, hotel, restoran, hingga kafe ditanggung pemerintah. Ini juga memberikan efek yang sangat baik, terutama bagi industri perhotelan, restoran, kafe, dan juga UMKM yang kita tahu mengalami tekanan yang berat. Kemudian dia juga berani mengevaluasi program MBG, karena kita tahu bahwa MBG itu anggaran tahun ini yang disetujui oleh DPR itu kalau tidak salah itu sekitar antara 60 triliun sampai 71 triliun rupiah. Namun faktanya sampai bulan September ini realisasi dana yang sudah dipakai baru sekitar 15 sampai 17 triliun. Artinya ini sangat rendah sekali. Menteri Purbaya pun memastikan untuk setiap bulan Kepala Badan Gizi Nasional itu harus memberikan presentasi bagaimana kinerjanya, karena selama ini memang pengawasannya sangat lemah sekali. Apalagi akhir-akhir ini kita tahu bahwa sering terjadi keracunan di beberapa sekolah. Maka dari itu kepedulian dari Menteri Purbaya ini patut kita apresiasi. Inilah yang membuat Menteri Keuangan yang baru ini semakin dicintai oleh masyarakat. Gayanya ceplos-ceplos. Di satu sisi, Menteri Purbaya juga seorang yang sangat komunikatif dengan jokes-jokes yang segar. Maka tidak heran ketika sekarang setiap kemunculan Menteri Keuangan Purbaya selalu akan dinanti berita apa yang akan dia keluarkan. Sebab gaya komunikasinya unik. Orang bisa menerima sesuatu yang sangat sulit itu dijabarkan oleh Menteri Purbaya dengan
enak, sehingga kita yang orang awam yang tidak mengetahui tentang seluk-beluk dunia ekonomi pun, ketika Menteri Purbaya memberikan penjelasan, kita dengan mudahnya bisa menerima, oh seperti itu. Dan ya memang walaupun saya yakin teman-teman itu banyak orang yang akan tersakiti, bahkan seorang Menteri Purbaya pun berani mensekat mat seorang Rocky Gerung yang selama ini kita tahu di pemerintahan Presiden Jokowi yang lalu menjadi seorang kritikus yang sangat pedas kepada Presiden Jokowi. Namun Menteri Purbaya dengan santainya bisa membalikkan itu. Jadi teman-teman, Menteri Purbaya ini menjadi sebuah fenomena. Karena kita tahu sejak era media sosial, di eranya Presiden Jokowi, menteri yang bisa dikatakan menjadi media darling dan selalu ditunggu-tunggu itu kita tahu mungkin hanya beberapa. Kalau tidak salah, seingat saya, kita tahu di era-era dulu ada Menteri Basuki Hadimulyono yang merupakan Menteri Pekerjaan Umum. Kemudian ada lagi Menko Polhukam Mahfud MD itu yang benar-benar dekat dan disenangi oleh wartawan karena tidak pelit informasi, kemudian penjelasannya ringan, jelas, dan mudah dipahami. Namun baru kali ini kita mengetahui, kita menemukan seorang menteri yang awalnya dia dihujat, awalnya dibenci, bahkan 1 hari sejak pelantikannya sudah diminta untuk mundur atau dipecat. Tapi kemudian dalam waktu singkat dia bisa menjadi media darling, dia memperoleh kepercayaan masyarakat dan dicintai oleh masyarakat. Jadi kalau ada anggapan bahwa Menteri Purbaya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini adalah menteri yang sangat menyebalkan, ya bisa masuk akal. Karena apa? Menyebalkan dalam arti positif, sebab awalnya dia dibenci, kemudian dicintai. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Menteri Purbaya baru bekerja belum ada 1 bulan, namun kebijakan-kebijakannya sudah membuat masyarakat itu jatuh cinta kepadanya. Nah, kita belum tahu bagaimana kinerjanya. Tentu kita harus kritisi kebijakan-kebijakan yang misalnya agak nyeleneh. Nah, itu kita tetap harus pantau. Kita tidak bisa menjustifikasi seorang Menteri Purbaya dalam waktu singkat. Kita berikan waktu setidaknya 6 bulan atau 1 tahun ke depan. Tentu kebijakan-kebijakan yang ia ambil hari ini pastinya sudah akan memberikan hasil. Dan itu bisa kita lihat bersama-sama. Semoga Menteri Keuangan Purbaya bisa menjadi energi baru bagi pemerintahan Presiden Prabowo dan bisa membawa ekonomi Indonesia bergerak ke arah yang positif. Karena kita tahu target dari Presiden Prabowo adalah pertumbuhan 8% yang mungkin untuk tahun ini mustahil untuk berhasil, tetapi dengan kehadiran Menteri Purbaya ini memberikan harapan baru. Semoga dengan kebijakan-kebijakannya kita berharap ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih cepat. Selamat bekerja Pak Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Semoga kebijakan-kebijakan yang Anda ambil bisa memberikan dampak positif untuk perekonomian Indonesia. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.